Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gotri Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Dengan saya Muhammad Gotri. Oke guys, sekarang saya berada di Bagelen ya, Purworejo. Saya habis dari Jogja. Dulu. Kemarin saya habis dari Jogja tanggal 9, sampai sana malam, ke Jogja dulu, istirahat di Jogja, berangkat dari Bekasi. Jadi saya punya pengalaman yang di luar nalar ya, di luar nurul yang saya alamin, dan ini pertama kali saya alamin. Jadi pas saya nyampe Jogja itu kan saya nginep di daerah Jalan Parangtritis tuh, daerah Marit apa gitu, lupa lah, intinya di daerah itulah. Nah saya kebetulan izin keluar malam tuh, nemuin teman lama saya di Tugu untuk ngopi, ya kan. Setelah saya izin, saya di situ naik ojek sampai sana, ketemu Sohib, pulang ngopi itu jam berapa ya, jam 1 kurang lah. Akhirnya dianterin sama dia, pas udah deket daerahnya, karena kita kan bertiga tuh ya, kita bonceng 3 boti. Dia mau nganterin temennya itu ke daerah Sleman, pokoknya di daerah Sleman. Akhirnya karena beda haluan, yaudah saya mutusin untuk turun di deket-deket Jalan Parangtritis. Jadi kayak Bangjo tuh kayak perempatan gitu, perempatan lampu merah. Istilahnya tuh namanya tuh Bangjo, padahal itu perempatan lampu merah. Dan di situ saya ngerasa nih karena udah deket gitu kan, saya lihat di maps 800 meter lagi, udah saya mutusin untuk turun jalan kaki sambil bikin konten. Kontennya itu kan saya sering lihat di sosial media ya, bahwa di Jogja tuh sekarang lagi rawan, sering ada pembegalan secara random ya, pembacokan kepada orang-orang yang mereka temuin di jalan gitu. Nah saya pengen coba bikin konten eksperimen itu, siapa tahu saya bisa ketemu mereka gitu. Nah begitu saya lihat di maps sambil jalan nih, akhirnya saya mulai ngeluarin kamera dan saya mulai ngerekam. Dan pas saya ngerekam itu, saya ngerekam di jalanan situ dan ngelihat banyak lah rumah-rumah yang gelap lah, masuk rumah-rumah gede juga yang gelap. Saya mutusin untuk tetap jalan dan jalan terus, secara nggak sadar nih megang kamera GoPro terus. Dan akhirnya saya nggak sadarnya apa, kayaknya masih jauh nih tempat saya gitu, kayak ngerasa kayak hati itu kayak bilang begitu, kayak masih jauh. Padahal itu saya lagi ngerekam itu ngelewatin tempat saya nginep itu di Jalan Parangtritis itu di Yogyakarta. Nah setelah saya jalan, udah habis itu saya ini dulu ngecek hasil videonya. Saya ngecek hasil video itu, kurang lebih saya jalan tuh sekitaran 5 menit di Jalan Parangtritis itu. Nah itu posisinya jalan itu ada di deket jalannya tuh kayak jalan kota, di pusat kota, di Jogjanya, di kotanya gitu, di tengah gitu. Setelah 5 menit saya ngecek video dari GoPro,
Oke guys, jadi saya lagi jalan malam di Jogja. Suasananya kayak gini. Nah, katanya jalan Parangtritis ini cukup serem guys. Tapi ya banyak apa tragedi apa sih namanya? Glitis atau apa gitu yang main asal bacok. Bisa dari Malioboro jalan kaki sampai menuju ke tempat saya. Nah, keadaannya kayak gini. Tiba-tiba pas saya matiin GoPro-nya, saya bingung, tiba-tiba kondisi jalan kok gelap banget, terus sampingnya tuh ilalang, dan ada, saya jalan lagi, saya coba cross check, coba tenang, itu ada pelang yang apa kayak pelang inilah, pelang penanda gitu, bahwa di situ ternyata kawasan apa namanya, wisata pantai Parangtritis gitu. Jadi saya bingung nih, kok tiba-tiba di sini gitu, padahal saya jalan baru 5 menitan. Ya saya jalan baru 5 menitan dan masih posisinya lagi ngevlog itu, dan ngelihat hasil vlog secara nggak sadar pas saya udahin hasil vlognya tiba-tiba di situ. Jadi saya coba untuk tetap tenang, kan kaget juga. Ya udah, saya langkah pertama ngecek Google Maps. Saya coba ngecek Google Maps. Akhirnya di Google Maps itu yang tadinya jaraknya 800 meter ke titik yang saya tuju, ke tempat penginapan, tempat saya nginep itu 800 meter, tiba-tiba berubah jadi 25 km. Dan saya lihat kalau pakai kendaraan motor itu durasi waktunya untuk ke sana itu sekitar 2 jam lebih. Dan kalau jalan kaki 5 sampai 6 jam. Dan saya tempuh secara nggak sadar ya, mungkin saya nggak fokus, itu hanya dalam waktu 5 menit doang guys. Nah, itu yang bikin saya bingung tuh. Akhirnya setelah ngecek, kok tiba-tiba saya ada di posisi di sini nih, jauh banget. Yang tadinya di Jalan Parangtritis di tengah pusat kota, tiba-tiba di area kawasan Parangtritis deket laut gitu, di pantai. Ya udah, saya coba tenang, saya telusurin jalan sambil ngelihat maps. Saya nemuin, untungnya itu saya nemuin mas-mas yang lagi jaga ATM Mandiri ya, saya sebut merek. Di situ juga dia lagi ngobrol sama temannya yang baru pulang ngaji, karena posisinya masih pakai sarung. Dan akhirnya setelah itu saya nanya, "Mas, ini di daerah mana?" Enggak, saya ngucap salam dulu yang pertama tuh, "Assalamualaikum Mas." Waalaikumsalam. Sama mereka dijawablah dengan logat Jawa. Ya, saya bilang, saya nanya, "Mas, ini di daerah mana ya?" "Oh, ini di apa, kalau kesana tuh udah Parangtritis," kata dia. Lah, kok saya di sini lah, tadi saya jalan tuh dari Jalan Parangtritis, tapi yang di ini saya jelasin tuh ke mas-mas itu. Akhirnya dia bilang, "Oh, itu jauh, terus masa kesini naik apa?" Ya, saya jalan kaki Mas. Akhirnya karena mungkin ngerasa ya beliau tuh saya lagi ngalamin hal yang janggal, akhirnya saya tanya, "Yaudah Mas, saya anterin aja," kata mas-mas itu. "Boleh Mas, kalau bisa anterin saya ke tempat ini ya, saya minta tolong banget, nanti saya ngojek deh gitu, saya ngojek sama Mas gitu, saya bayar biayanya berapa gitu." "Udah, nggak usah, ayo naik dulu aja." Akhirnya bener tuh, saya dianterin, saya naik motor, dan itu perjalanannya jauh banget guys, jauh banget. Saya sampai bingung nih di jalan, kok bisa begini ya, kok bisa nyampe sini tiba-tiba. Padahal itu saya cuma jalan ngevlog, terus durasinya itu sekitar 5 menit lah. Saya sambil nge-cross-check hasil video vlog saya yang untuk konten konten begal random itu, secara random, yang sama lah kayak kejadiannya di Jabodetabek, cuma ini di Jogja gitu. Dan saya nge-review kondisi jalannya di situ kayak gimana gitu. Nah, akhirnya sambil bingung, masnya coba, entah dia apa ya, kayak nanya lah gitu, "Ya udah Mas, nanti
saya saya bantulah untuk sampai tujuan Mas nih di ini tempatnya gitu, tempat yang Mas tuju nih gitu. Itu sekitar 2 jam lah, 2 jam perjalanan kata dia. Ya udah, karena di jalan ya kita ngobrol juga sama masnya ngajak ngobrol saya, dan sampailah saya di lokasi yang sebenarnya saya tuju. Itu jaraknya dari tempat teman saya nurunin saya itu 800 meter, padahal tiba-tiba jadi 25 km. Nah itu yang bikin saya bingung gitu, karena saya jalan itu cuma 5 menit dan tiba-tiba pindahnya jauh banget gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Setelah nyampe, ya udah saya mau ngasih uang ya ke masnya, itu ditolak sama dia. Jadi ya udah Mas, nggak apa-apa, saya ikhlas nolong ini. Terus ya udah saya paksa, saya masukin ya minimal untuk ganti bensinnya dia lah, karena jaraknya kan lumayan jauh. Ya udah saya masuk bangunin orang tua ya. Saya nanya langsung sama Mbak, Gotri nyasar nih begini diceritain gitu. Diem tuh, nggak ngasih respon apa-apa orang tua. Nah begitu pagi akhirnya dijelasin tuh, itu kamu lagian jalannya sendirian, terus kurang fokus atau dibilang ya maksud tujuannya tuh nggak jelas loh segala macem gitu. Ya karena kan saya memang niatnya untuk konten itu gitu. Tahu-tahu tiba-tiba bisa kesana gitu, pindah tempat. Dan saya ngeliat dari jam itu, saya sampai rumah itu jam 2 lewat lah. Saya sampai rumah itu jam 2 lewat. Dan saya sampai rumah juga nggak langsung tidur, karena masih mikir tuh kenapa bisa jadi kayak gini, kok bisa kayak begini gitu. Udah setelah pagi saya dinasehatin sama Abah, dan sekarang saya udah nyampe di Purworejo. Tuh orang-orangnya di belakang saya, dinasehatin lah sama beliau-beliau. Akhirnya ya udah, sampai sekarang saya bingung nih, sebenarnya itu kejadian itu kenapa dan penyebabnya apa gitu. Nah kalau kalian pernah nggak punya pengalaman kayak gini gitu. Cuma posisinya ini yang saya rasain pada saat itu ya sadar gitu, nggak dalam keadaan apapun, nggak dalam keadaan bengong atau apa, cuma fokusnya itu hanya satu, ke ini doang, ke kamera doang, karena ngecek hasil vlogan saya. Dan nanti akan saya tampilin videonya di cerita ini gitu, akan saya tampilin pada saat saya ngevlog. Nah karena posisinya pas sampai sana di Parangtritis yang pantainya itu saya bingung dan kaget. Akhirnya saya nggak kepikiran guys, saya langsung ngecek Google Maps gimana caranya tuh saya bisa balik ke tempat buat tidur saya di sana di Jalan Parangtritis yang sebenarnya yang di dekat kota, bukan di pantainya. Saya langsung jalan nyari solusi tuh dan memposisikan diri saya untuk tetap tenang. Udah akhirnya ya begitu deh. Sekarang saya masih belum ketemu kenapa bisa begitu. Nah kalau kalian ada cerita yang sama kayak saya, coba tolong ditulis di kolom komentar. Sama kalau mau lebih spesifik atau lebih detail lagi, boleh di DM di Instagram saya. Oke guys, jadi itu aja guys cerita saya dan pengalaman pertama saya ketika saya jalan sendirian malam hari di Yogyakarta. Kira-kira kalau kalian ada yang mengalami kisah ini atau kisah yang lain dan kalian tahu sebabnya apa, penyebabnya apa, tolong kasih tahu ke saya guys. Oke. Sama mohon maaf juga saya belakangan ini belum bisa ngonten banyak ya, karena saya lagi ngerjain project film pendek kayak film sekolah dan juga sama project lain. Jadi saya mohon maaf belum bisa upload lagi, dan ini saya dapat pengalaman yang berharga banget. Itu aja guys dari saya Muhammad Gotri. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas. Itu aja, saya undur diri dulu guys. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Gotri dengan like, comment, dan subscribe.